Lalu juga kita membangga-banggakan unicorn, dekakorn kita yang dimana Telkom juga invest dan akhirnya sahamnya seperti sekarang ini. Ya, hal ini justru banyak mengagetkan kita, akan tetapi sepertinya hampir setiap bulan atau bahkan lebih dari 1 bulan sekali ada data yang bocor. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Oke, mantap. Setelah ngebahas Bali, mari kita kembali lagi bahas dalam negeri yang lagi panas sama urusan Kominfo kita tercinta di Bikini ini ya. Yang salah satu pekerjaannya Kominfo adalah fokus untuk memblokir konten-konten bokep di internet, dan itu tindakan yang positif sekali. Seperti yang baru-baru aja kejadian adalah pengennya Kominfo ngeblokir X alias Twitter karena banyak banget konten-konten syur yang ada di platform itu. Walaupun pada akhirnya kagak jadi karena X tuh katanya mau menyesuaikan konten-kontennya dengan peraturan dan kebijakan di Indonesia. Dan juga katanya pengen ngeblok Free Fire anjing. Hai. Tapi lagi fokus-fokusnya ya, mereka ini pengen ngeblokir X karena konten-kontennya mungkin terlalu mantap ya. Ini Kominfo sekarang diterpa isu yang luar biasa dahsyat, yaitu di tanggal 24 Juni 2024 kemarin dikonfirmasi bahwa PDNS kena serangan ransomware Brain Cipher ya. Sebuah varian dari ransomware Lockbit 3.0 yang udah berhasil ngunci data-data dari sekitar 282 tenan yang terdiri dari lembaga, kementerian, dan juga pemerintah daerah. Alias 200-an lembaga itu tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa akses data mereka, dan yang nyerang ini itu minta sekitar 8 juta US dollar alias ratusan miliar rupiah. Yang sebenarnya kalau data itu dihargain beneran sebenarnya lebih dari itu ya. Nah, mungkin serangan ini biasa saja karena memang kalau serangan begini memang hacker-hackeran atau serangan cyber itu emang sudah masuk dalam top 5 global risk yang disepakati di World Economic Forum. Jadi emang serangan-serangan begini memang sudah wajar adanya dan akan terus terjadi di masa mendatang. Nah, kalau sudah dapat warning di forum dunia kayak World Economic Forum, dan apalagi bobol-bobolan gini emang udah berulang terjadi di Indonesia, kayak tahun lalu Bank Syariah Indonesia yang juga kena ransomware dan akhirnya berakhir 2 direktur terkait itu dipecat karena kasus ini. Lalu kalau udah sering terjadi, lalu juga udah di warning di forum global, apa yang seharusnya dilakukan oleh Kominfo? Kalau misalnya kita jadi Kominfo, ya harusnya bikin sistem security yang mumpuni dan terus diperbaharui, ya kan? Terus pastinya backup data, ya kan? Ini mah pelajaran sederhana, karena gua aja yang mungkin kantornya kecil-kecilan, itu aja punya inisiatif untuk nge-backup semua data kita di NAS. Jadi kalau ada apa-apa di komputer kita, setidaknya kita punya backup data. Tapi kalau gua aja yang rakyat jelata kepikiran buat backup data, ternyata ini logika tidak berbanding lurus sama Kominfo yang ternyata nggak backup data sama sekali. Ya mungkin pas mau nge-backup, orang-orang Kominfo ini justru ke-distract sama laporan masyarakat soal konten-konten menarik yang ada di internet. Jadinya mengutamakan untuk telepon X buat ngapus konten esek-esek di Indonesia. Karena urusan selangkangan memang sangat penting di bangsa ini ya. Jadi ya harus menjadi prioritas utama. Lucunya itu juga udah nggak backup security-nya PDN atau Pusat Data Nasional ini, yaitu mereka tuh defendernya, antivirusnya itu pakai Windows Defender ya. Ini Defender yang kita juga pakai di PC kita yang paling cuman file AP paling yang kita simpen kan. Ya mungkin positifnya mungkin buat ngirit anggaran. Ini mah menurut gua pilihan yang tepat memang, karena mungkin Kominfo percaya banget juga sama Bill Gates bahwa Windows Defender bisa sangat-sangat bisa untuk bisa menghalang para hacker ini. Nah jadi kalau serius sedikit, ini 2 faktor aja sebenarnya udah salah total dalam segi fundamentalnya. Mereka punya data penting dan mereka nggak backup sama sekali. Dan terparahnya lagi, sebagai penyimpan data-data pemerintahan yang sebegitu pentingnya, mereka nggak pakai sistem keamanan yang layak untuk ngejaga sebegitu banyak data negara, dan terpenting adalah data kita semua sebagai orang Indonesia. Yang sebenarnya kita nggak perlu sedih-sedih banget karena data pribadi kita sebenarnya udah paling sering kayaknya bocor, dan gua rasa data orang Indonesia itu jadi salah satu data yang mungkin paling murah kalau dijual di deep web.
Orang kalau lihat data orang Indonesia dijual, gue rasa pembelinya bakal mikir, anjing data orang Indonesia ngapain kita beli? Ini harusnya kita download aja di ForShare bareng sama lagu Maroon 5. Menurut gue dia bundling, gue rasa ya. Nah sekarang setelah tahu cerita singkatnya, yang lengkapnya mungkin lu bisa baca lah di berita-berita, udah ada banyak. Sekarang kita ke lawakan-lawakan yang terjadi dari berbagai pernyataan orang-orang terkait, terkhususnya pernyataan yang banyak keluar di rapat kerja Komisi 1 dengan Kominfo dan BSSN sebagai Badan Cyber dan Sandi Negara. Udah keren banget sebenarnya namanya. Tapi memang kalau kita pikir-pikir lagi, bapak-bapak Kominfo itu memang sering banget mengeluarkan pernyataan yang lucu buat kita para anak muda yang melek teknologi ini. Mulai dari mereka mau bikin Gatot Kaca buat jadi Google-nya Indonesia. Dengan adanya kebijakan pengawasan juga dari KPI yang lagi digodok, jelas ini search engine Gatot Kaca, ini bakal bikin kondisi informasi di Indonesia tuh bakal ngeri banget. Lagian pakai laguannya juga harus bikin search engine. Ini data aja nggak di backup menurut gua ya. Selain itu mana yang ngeluarin statement ini juga si Johnny G. Piring ya, yang akhirnya ditangkap korup urusan menara BTS. Yang mana juga proyek BTS ini kan buat pemerataan infrastruktur komunikasi dan internet juga di seluruh Indonesia. Makanya pada sibuk ngurusin bokep, padahal yang di daerah aja. Jangankan buka bokep, internet aja juga nggak ada pak, maksud gue. Pakai harus dipusingin konten-konten bokep gitu. Udah gitu statement soal internet kenceng buat apa itu menurut gue gila banget ya. Apalagi gue yang kerja di digital. Ini statement apaan? Ini orang sebenarnya di rumah kalau nonton Netflix itu 4K gak sih menurut gue ya? Aneh banget ya. Apa nontonnya 360 gue gak tahu ya. Kenapa dia ngomong kayak gitu. Nah selain yang lucu-lucu tadi dari om-om Kominfo yang imut-imut ini. Sekarang kita ke yang lucu-lucu yang muncul dari insiden ransomware ini. Jadi di rapat kerja kemarin ada beberapa statement yang disoroti. Mulai dari Menteri Kominfo yang ngomong bahwa seluruh dunia itu katanya sudah terkena serangan ransomware. Misalnya Amerika Serikat itu datanya terserang 40,43%. Kanada 6,75%. Sementara Indonesia hanya 0,67%. Ini dia kenapa, ya ini menurut gue sih sebab kenapa netizen kita tuh suka banyak yang menjadi kaum mendang-mending ya sampai ke internet. Ini memang bukan pembenaran gitu menurut gue. Soal kenapa lu gak backup dan bikin security bagus. Kenapa harus dibanding-bandingin gitu. Ini sama aja kayak ngomong yang lain aja ke-hack. Masa kita gak ikutan ke-hack gitu kan gak keren ya. Aneh banget ya. Kenapa harus ikutin tren itu? Ya sekalian aja dong. Kalau gitu itu negara lain pada legalin bokep. Banyak banget negara yang sudah legalin bokep jadi industri besar. Terus kenapa kita tidak? Kan gitu logiknya sebenarnya. Aneh banget logiknya kan. Masa orang lain sakit kita juga harus sakit. Menurut gue itu udah lucu nomor 1 sebagai statement Kominfo di meeting besar kemarin. Lucu nomor 2-nya adalah Kepala BSSN Hinsa Siburian itu ngomong juga kalau ada kekurangan dari tata kelola di Pusat Data Nasional. Lalu disamber langsung tuh sama Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hamid yang ngomong kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola sih Pak. Itu kebodohan, goks. Kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Setuju gue sama pendapat itu karena ini kan yang di Kominfo harusnya mah pakar ya. Dan backup itu mah masalah fundamental di perusahaan manapun. Apalagi ini kelasnya negara. Ini kan sama aja kayak lu punya tempat les berenang tapi lu kagak beli ban buat jaga-jaga kalau ada yang tenggelam. Kan bodoh sekali. Jadi setuju banget gue, itu beneran sebuah kebodohan. Dan ini bukan gue yang ngomong ya, yang ngomong kan tadi orangnya. Kalau gue kan ngomong yang bodoh itu ke orang yang punya tempat les berenang ya. Kenapa? Dia tidak beli ban maksud gue kan. Tapi Kominfo bukan saya yang ngomong ya. Terus lucu nomor 3 adalah Pak Budi Ari sang Menkominfo itu ngomong. Di forum ini saya tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor atau perorangan dengan motif ekonomi. Itu sudah alhamdulillah dulu ya. Terus dibalas dong sama Pak Sukamta dari PKS yang ngomong, saya prihatin Pak, Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, terus mengucap alhamdulillah. Tapi sebenarnya lebih tepat innalillahi Pak dibandingkan alhamdulillah. Nah ini kocak juga. Namanya lu dikunciin dari luar rumah lu. Masa lu bilang alhamdulillah, masa lu dikunciin terus lu di depan ya alhamdulillah sih dikunciin ya. Yang harusnya kan lu sebenarnya marah dong, lu tabrak dong harusnya maling ini kan. Emosi gitu harusnya kan. Kenapa harus bersyukur gitu? Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor
dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena orang nyerang negara berat. Ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi Pak daripada alhamdulillah Pak. Karena ini persoalan national security Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya Bais, punya Polri Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah Pak. Harusnya innalillahi Pak. Kenapa jadi kesannya ini tuh tidak besar gitu. Ini data pribadi kita loh, selfie-selfie kita, foto-foto jelek di paspor kita, foto SIM nembak kita mungkin, KTP kita yang difoto pakai kamera burik lalu dikorupsi sama Setia Novanto mungkin. Semuanya loh diperjualbelikan Pak. Ini Pak data kami nih loh Pak. Jadi kenapa harus alhamdulillah Pak? Dan terus ya, lucu nomor 4 juga ada di urusan tugas masing-masing tenan untuk nge-backup data ke PDN. Katanya kan tenan itu kudu ngomong buat backup. Nah ini imigrasi sebagai salah satu dirjen yang paling kena hate speech netizen ya, banyak banget. Kali ini mereka dapat apresiasi. Karena katanya mereka ini udah dari April 2024 udah minta Kominfo buat backup data mereka ke PDN, tapi katanya tidak dijawab sama Kominfo. Nah ini kayak gimana Pak? Dan persoalan imigrasi ini juga akhirnya ngebuat imigrasi di bandara tuh lumpuh total dan harus manual alias offline lagi. Dan akhirnya tuh automated gate yang biasa kalau datang dari luar negeri yang biasanya tuh hijau-hijau semua lampunya itu jadi merah semua. Dan imigrasi tuh harus balik lagi pakai kertas-kertasan buat ngelepasin orang dari imigrasi. Lu bayangin ini negara-negara ini, negara kita ini tiba-tiba jadi balik lagi ke zaman tua gara-gara Kominfo. Tapi lucu-lucu yang dari tadi gue sebutin kalah lucu sama statement yang satu ini. Dimana Budi Ari sebagai Menkominfo itu ngomong bahwa sejumlah lembaga gak ada backup data karena anggaran lembaganya terbatas. Oke mantap. Padahal kalau kita track back dari 2019 sampai 2023 itu anggarannya gede banget. Kalau yang tercatat di Kompas dan bahkan Ibu Sri Mulyani itu juga buka suara terkait ini. Dimana anggaran 2019 itu 2.270 triliun. Dimana 2.000 triliunnya itu buat BSSN. Terus 2020 anggarannya 1.000 triliun dan 50%-nya itu buat BSSN. 2021 itu dapat 1.400 triliun anggarannya dan BSSN itu dapat 785 miliar. 2022 507 miliar dan BSSN itu dapat 126 miliar dari anggaran tersebut dan 2023 mereka dapat anggaran 624 miliar yang 217 miliarnya itu buat anggaran BSSN. Dan kalau kita ngomong budget 2024 kan di breakdown tuh dari 700 miliar yang udah dianggarkan anggaran belanja barang rencana kerja pemerintah itu di bawah anggarannya BSSN itu senilai 25 miliar alias untuk belanja alat-alat dan segala macam. Ini dibeliin apaan? Gue pengen tahu banget sebenarnya kenapa bisa nggak backup sama sekali. Karena kalau goblok-goblokan aja nih, kalau emang bingung lu backup pakai apaan? Ini 25 miliar kalau dibeliin SSD Samsung 1 terabyte itu lu dapat 16.000 SSD maksud gue. Lu bagiin di komplek lu masih lebih dia. Dan kalau ceritanya mau backup pakai LAN gitu misalnya, ini 25 miliar itu bisa bakal beli kabel fiber di Tokopedia ini fiber optik yang 90 ribuan itu per 50 meter. Itu dapat 2,5 juta gulung, Pak. Yang kalau lu hitung-hitung ya dapat 128 juta meter gulung, Pak. Itu kabel tuh bisa dipakai bolak-balik 9.000 kali Jakarta Amerika. Penuh, Pak, lautnya sama kabel fiber, Pak, menurut gue. Jadi alasan tidak ada anggaran tuh maksudnya apa? Gue gak ngerti. Anggarannya dibeli apaan gitu. Ya, jadi abis gue hiperbola bisa 9.000 kali bolak-balik Amerika tuh ternyata gara-gara gue ngitung subuh-subuh tuh kayak gue mengalami kesalahan perhitungan ya. Tapi sebenarnya tidak menambah mendingan juga sih sebenarnya ya. Karena kalau misalnya kita bagi aja nih 25 miliar rupiah ya, kita bagi dengan 90.000 ya. Ini 90.000 nih kabel LAN fiber optik di Tokopedia ya. Ini 90.000 tuh berarti dapat 277.777 gulung. Itu angka hoki sebenarnya ya. Dan kalau misalnya kita bagi kita kali karena satu gulungnya itu 50 meter berarti sekitar 13.888,88 meter. Berarti angka hoki juga ya, infinity. Dan ternyata ini kalau dijadiin kilometer berarti itu sekitar 13 juta tuh berarti kalau dibagi 1.000. 13.000. Bagi 1.000 nih ya. Biar gue gak salah ngitung lagi. 13.888 kilo. Jadi kira-kira dari sini terbang ke Amerika tapi belum sampai. Ya tapi tetap panjang, Pak. Saya nggak mengurangi kepanjangan itu ya. Jadi mohon maaf kalau matematika saya salah karena emang saya mah goblok di matematika ya. Namanya juga opini tolol kan di hari ini ya. Jadi itu klarifikasi saya untuk matematika sebelum kalian komentarin matematika saya yang goblok itu. Tapi ya tidak menambah mending apapun sebenarnya.
Itu tolong breakdown ke kami. Mungkin kami terlalu goblok untuk menilai anggaran itu buat apa, Pak. Terus ya, udah mana yang paling lucu lagi menurut gua nih ya. Dari yang lucu-lucu tadi, ini menurut gua adalah the best lucu yang terjadi menurut gua. Saat Pak Budi Ari ini ditanyain soal kasus ransomware ini ya, sambil jalan gitu kan tanya wartawan gitu. Pak Budi Ari sempat ngejawab, kata dia gini nih. Ya udah, itunya lagi diginiin. Ini apaan, Pak? Yang diginiin tuh apa, Pak? Maksud gua. Tolonglah dijelasin apa yang gitu tuh diginiin tuh apa, Pak? Itu Pak ya sistemnya Pak? Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi diiniin. Ya tunggu aja, ini kan lagi diiniin. Aduh, gue capek banget nih. Kenapa ya? Mungkin mungkin dia nggak ngelawak ya. Cuma bagi gue lucu banget, aneh banget ya. Ya mungkin gue tidak ngerti karena mungkin kita kurang kritis kan kalau kata Ketua Cyber Security Forum. Orang kita tolol gitu kan, ini kan cuman opini orang tolol ya, tidak usah didengerin. Dan karena banyaknya statement aneh juga dan dinilai gagalnya Kominfo untuk menjaga data negara, itu akhirnya ngebuat adanya petisi yang meminta Menkominfo itu mundur dari jabatannya dan digaungkan soal kartu merah kan Kominfo gitu, atau Menkominfo. Dan katanya sudah ditandatangani sekitar 15.000 lah petisinya. Dan saat ditanya terkait ini, dia tuh malah lempar lagi ke menteri lain. Aneh sekali menurut gue. Bahkan per 2 Juli ini, udah ada data-data dari Kominfo yang dijual sebesar $121.000 atau sekitar 1,9 M yang terdiri dari NIK kita, lisensi software, rekening, dan juga nomor bank. Yang nambah memang akhirnya kepanikan publik, khususnya mereka yang ngerti seberapa pentingnya data-data ini. Tapi emang namanya musibah memang selalu ada berkahnya ya. Kalau misalnya kata Kominfo tadi kan. Dimana di tanggal 2 Juli ini juga pihak hacker ngomong bahwa mereka akan merilis enkripsi PDNS yang mereka kunci dan berharap bahwa pemerintah bisa sadar bahwa mereka harus ngerekrut SDM keamanan yang kompeten. Ini udah saatnya kita dapat menteri-menteri yang benar-benar teknokrat menurut gua untuk saat ini. Ahli banget di bidangnya, makanya kita butuh teknokrat, mohon ya. Khususnya bidang-bidang yang kayak gini yang betul-betul kita butuhkan sekali ahlinya. Apalagi terkait teknologi yang pergerakannya juga cepat banget. Gak bisa kalau bukan teknokrat menurut gua. Ini bukan bidang yang statik dan semoga di kabinet kedepannya banyak ahli-ahli yang masuk ke jabatan-jabatan menteri ini dan bukan jabatan thank you. Supaya kalau nextnya kenapa dan ditanya, jawabannya tuh enak didengar gitu. Gak cuman asal jawab dan lempar sana-sini. Ya kan, semoga. Ya mungkin si hacker juga mikir ya, ini ngapain juga kita hack ya, kasihan ya. Udah balikin aja bang, katanya ya, balikin aja udah. Ya semoga Pak Menkominfo ini bisa punya malu dan sesuai dengan demand masyarakat dan banyak pihak. Ya mungkin paling tepat adalah mundur dari jabatan menurut gua. Supaya ada yang menggantikan dan proper, dan supaya itu menjadi bentuk konsekuensi lah dari apa yang sudah terjadi sekarang di Kominfo. Karena kalau kita ngomongin luar negeri aja itu ya, ada yang sampai nembak pala sendiri men, hanya karena baru dituduh korupsi loh. Ini baru dituduh dan aksinya itu bahkan dilakukan depan pers, karena dia nggak mau keluarganya malu kalau sampai dia terbukti korupsi loh. Ini baru kena tuduhan doang. Nah Bapak, ya gue gak suruh tembak di depan pers juga sih, tapi kalau ya misalnya udah terbukti gagal gitu ya, itu gue ngasih kasus gitu bahwa ada yang se-ekstrim itu. Nah menurut gue Menkominfo dengan kegagalannya di Kominfonya, menurut gue harusnya mundur sesuai dengan dorongan publik. Jadi tolonglah Pak gitu ya, biar kita tuh respectful country gitu ya kan. Karena semua ada waktunya, inilah waktu saya untuk berpisah. Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin. Itu dia perbincangan gue, Itu dia juga kenapa thumbnail gue kali ini gak ada muka guanya, karena gue tidak ingin menyatu dengan Bapak Budi Ari ya, karena dia terlalu lucu menurut gue. Gue tuh tidak layak untuk ada satu frame bersama beliau karena beliau terlalu lucu menurut gue. Tapi semoga kelucuan-kelucuan yang terjadi itu hanya bagi kita-kita orang goblok ya. Kalau mungkin orang-orang pakar-pakar mungkin menilai statement-statement kemarin mungkin cukup komprehensif dan bagus. Silakan drop komentar pendapat kalian terkait dengan isu kali ini seperti apa. Jangan lupa like and subscribe, follow gue di @rival1so. So, sampai jumpa di bikini-bikini lainnya. Karena pasti kita ada aja berita-berita menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.